Bab 144. Kebusukan Sang Raja. Anakku Prasti, setengah mati ayah mencari dan menantimu selama ini nak. Terima kasih Eyang Wilapasara, sungguh besar budimu membesarkan dan mendidik putriku ini, Pangeran Danutama berkata serak, penuh rasa terima kasih pada Eyang Wilapasara. Ayahanda, bagaimana dengan nasib ibunda? Tanya Prasti pelan, matanya nampak sembab setelah puas menangis di pelukan ayahandanya. Ah, Prasti, ibumu sudah pergi mendahului kita nak. Ayah meninggalkanmu di balik pohon besar, saat ayah melihat ibumu dibawa oleh para begal itu. Ayah mengejar mereka hampir setengah harian, namun di tengah jalan ayah melihat ibumu telah tewas dengan mengenaskan Prasti. Ibumu telah meninggal dengan sebilah keris menancap di dadanya di sebuah semak-semak hutan. Ayah menduga, jika tidak dibunuh pasti ibumu mati demi menjaga kehormatannya. Pandangan Pangeran Danutama menerawang, saat menceritakan kejadian puluhan tahun yang lalu itu. Lalu ayah menguburkannya di situ dan kembali ke tempat ayah menyembunyikanmu di balik pohon besar itu, hari sudah senja saat itu. Namun ayah tak lagi menemukanmu di sana Prasti. Ayah langsung berlarian mencarimu bagaikan orang gila Prasti, namun kau tak juga ayah temukan. Berhari-hari ayah mencarimu di sekitar hutan itu seorang diri, namun hasilnya nihil. Akhirnya ayah pulang ke Telatah Palapa, dan menyuruh orang untuk tetap mencarimu. Namun kau bagai menghilang di telan bumi anakku, kembali Pangeran Danutama memeluk Prasti erat. Ibunda, tes-tes, Prasti terisak pedih mendengar kisah memilukan yang dialami kedua orang tuanya itu. Eyang Wilapasara terdiam menyaksikan semua itu, hatinya ikut merasa sedih, terharu sekaligus gembira menyaksikan pertemuan muridnya dengan ayah kandungnya itu. Namun di tengah keharuan itu, batinnya yang peka, merasakan ada pandangan tak senang dan hawa panas dari seseorang di ruangan itu. Hati Eyang Wilapasara terkejut, saat mata batinnya menangkap arah pandangan penuh kebencian itu ternyata berasal dari Raja Dharma Prasetya. Aneh, batin Eyang Wilapasara. Segera dia menerapkan aji, kaca batinnya untuk menelisik isi hati Raja Dharma tersebut. Suatu ajian yang setara dengan aji, Wisik Sukma, milik Elang. Dasar para penjahat rendahan. Menyesal dahulu aku menyuruh dan membayar mahal mereka. Membereskan 3 orang saja tak beres, hanya istrinya yang mati. Beruntung Danutama menyerahkan tahtanya padaku, jika tidak dia akan mati oleh para pendekar bayaranku di sini. Tapi anak itu ternyata juga selamat. Sungguh penjahat bodoh. Sekarang anak gadisnya sudah jadi pendekar, dia bagai bara dalam sekam bagi tahtaku kelak. Aku harus menyingkirkannya secepat mungkin. Batin Raja Dharma geram sekali. Demi Hyang Widi yang agung, ampunilah hamba, jika hari ini hamba terpaksa mengambil nyawa orang keji bernama Dharma itu. Semata agar kekejiannya tak berlarut-larut menyelimuti istana ini, dan mengancam orang-orang tak bersalah, batin Eyang Wilapasara. Setengah mati Eyang Wilapasara menahan kemarahannya yang bergolak, saat mengetahui isi hati Raja Dharma yang ternyata adalah dalang di balik kejadian pembegalan terhadap keluarga Pangeran Danutama. Rupanya para pembegal itu adalah orang-orang suruhan Pangeran Dharma Prasetya. Ambisinya dengan menghabisi keluarga kakak tertuanya itu, maka otomatis dialah yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan Belupang. Ya, Pangeran Danutama adalah anak dari permaisuri raja, sedangkan Pangeran Dharma hanya anak dari seorang selir pertama raja yang tentunya secara bibit dia telah kalah dari Pangeran Danutama. Pangeran Dharma begitu terkejut, saat mengetahui Pangeran Danutama berhasil kembali ke kerajaan Belupang. Dia segera hendak membuat rencana kembali untuk menghabisi kakaknya itu. Namun tak disangkanya, sang Pangeran Danutama malah menyerahkan hak waris atas tahta kerajaan pada dirinya. Akhirnya dia pun urung merencanakan pembunuhan atas kakaknya itu. Demikianlah kisah yang sebenar-benarnya terjadi, sang Raja Dharma Prasetya ternyata menyimpan bangkai busuk di atas singgasananya itu. Eyang Wilapasara tak melihat cara lain selain menghabisi Raja Dharma yang lalim itu, agar tiada lagi kekejian yang terjadi di Istana Belupang, tempat murid kesayangannya Prasti dan ayahnya tinggal. Eyang Wilapasara perlahan mengarahkan ibu jari kaki kanannya ke arah Raja Dharma, batinnya tak henti memohon ampun pada Dewata agar tindakannya kali ini diberi ampunan. Diam-diam dia menerapkan aji, sengatan penggetar sukmanya, sebuah ajian pukulan yang dapat menggetarkan jantung dan sukma lawan dari dalam.
Pada tingkatan kesempurnaannya Eyang Wilapasara bisa mengalirkan pukulan, sengatan penggetar sukmanya itu melalui ibu jari kakinya, lalu mengalir dan merambat di lantai atau tanah ke arah sosok yang ditujunya. Sungguh halus dan dahsyat. Hah! /HPP. Eyang Wilapasara hentakkan pusat energinya seraya tekan ibu jari kakinya ke lantai, dan energi pukulan seketika menjalar cepat di lantai dan langsung merasuk dan mengalir di tubuh Raja Dharma Prasetya, yang saat itu masih menatap benci ke arah Prasti dan ayahnya. Krek, pecah sudah jantung sang raja tercengkram dari dalam, oleh pukulan yang tak tampak siapa pelakunya. Arghas! Raja Dharma berteriak keras seraya memegangi dadanya, dari mulutnya menggelogok darah segar jatuh ke lantai. Bruh! Sang raja itu pun ambruk seketika dengan jasad sudah tak bernyawa lagi. Raja Dharma Prasetya, mangkat, saat itu juga. Kang Mas Dharma! Teriak sang permaisurinya. Paduka! Paduka yang mulia! Teriak keluarganya dan para pengawal istana. Dimas Dharma! Teriak Pangeran Danutama terkejut seraya menghampiri adiknya itu. Ah! Paduka telah tiada, seru sang tabib istana yang segera memeriksa nadi, nafas dan detak jantung sang raja. Dan istana Belupang pun, heboh, saat itu juga. Suasana berkabung langsung menyelimuti istana. Kehebohan tentang kematian sang Raja Dharma itu pun akhirnya menyebar luas, hingga menembus keluar dinding istana. Namun, anehnya rakyat di wilayah Belupang menyambut kabar kematian Raja Dharma Prasetya itu dengan sukacita. Banyak rakyat yang diam-diam langsung membuat syukuran kecil-kecilan bersama keluarga mereka di rumahnya. Sepertinya kebencian terhadap Raja Dharma yang tamak, kejam dan suka memeras rakyatnya sudah benar-benar mendarah daging di hati rakyatnya. Tak ada satupun rakyat yang datang ke pura-pura terdekat, untuk memanjatkan doa bagi ketenangan arwah raja mereka. Seandainya ada itu pun hanya para penghuni istana dan keluarga para pengawalnya. Sungguh tragedi kematian yang menyedihkan bagi seorang raja yang dibenci oleh rakyatnya. *****. Malam pun menjelang, nampak secara bergelombang dan perlahan suasana di lembah Tengkorak mulai ramai didatangi oleh para pendekar, yang telah menunggu waktu pertemuan itu. Ratusan obor nampak dipancangkan mengelilingi sebuah arena melingkar yang cukup luas, di sebuah dataran lapang berumput. Mas Mandala, apakah Mas pernah bertemu Mas Prayoga setelah pertemuan para pendekar di lereng Wanalaga dulu? Tanya seorang wanita bercaping, yang saat itu berdiri di sebelah Mandala dekat arena melingkar itu. Iya, dialah Kirani yang telah datang awal dan menemui Mandala di lembah Tengkorak itu. Wah! Aku tak pernah bertemu lagi dengan Mas Prayoga. Padahal banyak hal yang masih ingin kubicarakan dengan dia. Sumbangsi pikirannya masih sangat diperlukan, bagi pergerakan para pendekar di telatah Palapa ini di Kirani, sahut Mandala menyesali. Iya, Mas Prayoga memang pendekar yang sangat jarang ada di telatah Palapa ini, ucap Kirani memuji. Padahal sebenarnya dia sedang mencari info tentang keberadaan Elang pada Mandala. Ah! Mandala pun tak tahu keberadaanmu Mas Elang. Di mana kau sebenarnya berada? Batin Kirani lirih. Ketampanan pendekar pedang cendana Pandu, yang saat itu berada di dekatnya juga tak sanggup menghalau rasa rindunya pada sosok Elang. Taf. Dua sosok menjejak ringan di dekat posisi Mandala, Pandu dan Kirani berdiri saat itu. Bab 145. Kesepakatan para pendekar. Salam Mas Mandala dan semuanya, sapa seorang bercaping aneh, yang datang bersama Sandi Lanang. Salam, sahut Mandala, Pandu dan Kirani bersamaan. Mereka agak pangling mengenali sosok bercaping itu. Namun mereka mengenali Sandi Lanang yang datang bersamanya. Maaf, kalau boleh tahu siapakah Anda? Tanya Mandala pada sosok bercaping itu. Masa Mas Mandala lupa sama Mas Prayoga? Hehe, Sandilah yang menyahuti pertanyaan Mandala seraya terkekeh. Ah! Mas Prayoga, seru kaget Mandala, Pandu dan Kirani bersamaan. Mereka sungguh tak menyangka sosok di balik caping itu adalah Elang. Iya ini aku, ucap Elang. Elang pun akhirnya mengangkat capingnya sejenak seraya tersenyum lalu mengenakannya kembali. Ah, kali ini hanya Kirani yang berseru tertahan. Ingin rasanya dia memeluk Elang saat itu juga, saking senangnya dia melihat pemuda yang setengah mati dicarinya itu kini berada di hadapannya. Namun, tentu saja tak mungkin Kirani melakukan itu, dia sadar diri di mana dia kini berada. Wah, pendekar kehormatan Prayoga hadir, seru para pendekar lainnya yang mengenali Elang di lereng Wanalaga.
Mas Prayoga hadir, pertemuan dijamin aman. Selamat datang Mas Prayoga. Demikianlah sorak-sorai para pendekar yang hadir di Lembah Tengkorak. Saat mengetahui, Dewa Penyelamat, mereka elang di pertemuan lereng Wanalaga dulu juga ikut hadir di pertemuan itu. Kini bahkan para pendekar tak ragu lagi untuk berbicara bebas dan tertawa keras di pertemuan itu, hilang sudah semua kecemasan mereka atas pengepungan pasukan kerajaan. Ya, hadirnya elang telah menimbulkan rasa aman dan nyaman di hati mereka semua, karena mereka percaya penuh pada kemampuan elang bila ada hal darurat terjadi dalam pertemuan itu. Suasana pertemuan pun kini mendadak jadi semarak dan penuh kehangatan. Tiada lagi wajah-wajah cemas di lingkaran para pendekar telatah Palapa dalam pertemuan itu. Akhirnya Lembah Tengkorak pun penuh dengan ribuan para pendekar yang telah hadir di pertemuan itu. Dan semua pendekar menjadi diam, saat Mandala maju ke tengah lingkaran untuk memberikan prakatanya atas masalah yang dihadapi para pendekar di telatah Palapa. Para pendekar semuanya, telah kita ketahui bersama betapa pihak kerajaan telah menekan dan memaksa kita semua para pendekar, untuk ikut, menyerang, ke telatah Kalpataru. Kita semua para pendekar telatah Palapa, adalah para pendekar yang cinta tanah air, namun juga cinta kedamaian. Kita tak akan menyerang, jika kita tidak diserang. Namun, kita semua akan ikut berperang tanpa diminta apalagi dipaksa, jika tanah air kita diserang. Bukan jiwa kita semua para pendekar telatah Palapa, untuk mengobarkan api peperangan tanpa sebab dan dasar alasan yang jelas. Mandala berhenti sejenak. Benar, kami bukan alat memenuhi ambisi kerajaan. Setuju, Raja Palapa memang tamak. Kami tak mau membunuh karena ambisi serakah Sang Maharaja. Benar, kami ingin kedamaian. Demikianlah seruan-seruan keras para pendekar telatah Palapa yang ada dalam lingkaran pertemuan itu. Mereka semua sangat setuju dengan prinsip pendekar yang diutarakan Mandala sebagai ketua persilatan di telatah Palapa itu. Kita semua berharap mangkatnya Raja Belupang Dharma Prasetya siang tadi memberi titik cerah, bagi para pendekar dan rakyat di wilayah Belupang ini. Semoga Raja berikutnya akan lebih peduli dan memperhatikan rakyatnya termasuk para pendekar di wilayah Belupang ini, lanjut Mandala. Apa? Raja Belupang telah mangkat, siapa kira-kira yang akan menggantikannya Pandu? Desis elang pada Pandu, yang berada di sebelahnya saat itu. Sejak tadi dia memang berada di pinggiran hutan bersama Sandi, mereka sama sekali belum sempat ke kota raja ataupun mampir di warung, hingga tak mendengar kabar wafatnya sang Raja Belupang itu. Terdengar kabar dari dalam istana, bahwa yang akan naik tahta menggantikan Dharma Prasetya adalah, ahli waris tahta sebelumnya Pangeran dan Utama Shailendra Mas Prayoga, sahut Pandu seraya tersenyum senang, karena dia telah mendengar kabar tentang kebijakan dan rasa welas asih Pangeran dan Utama terhadap rakyat Belupang. Ini sungguh kabar menggembirakan bagi rakyat Belupang. Seru Sandi yang mendengar jawaban Pandu. Wajahnya juga tampak gembira. Syukurlah, sepertinya tahta Raja Belupang telah jatuh pada sosok yang tepat dan dibutuhkan rakyat Belupang saat ini, ujar elang tersenyum. Hatinya merasa ikut bahagia mendengar Ayahanda Prasti akan menjadi raja di wilayah Belupang, tepat saat Prasti bertemu dengan ayahnya itu. Selamat Prasti, semoga kau bahagia kini, harap batin elang. Selanjutnya, setelah kita sepakat menolak tekanan dan paksaan pihak kerajaan untuk ikut berperang, kita juga akan memberikan hukuman tindakan pada para pengkhianat di dalam tubuh pendekar telatah Palapa. Kita ketahui bersama, Ki Somanatasi, Kera Hitam, dan Adipalasi, Tangan Besi, telah berkhianat, dengan melaporkan perguruan-perguruan silat serta pendekar-pendekar yang menentang ikut berperang, pada pihak kerajaan. Sehingga menyebabkan beberapa perguruan dan beberapa pendekar rekan kita dihabisi oleh pasukan kerajaan. Bunuh saja kedua pengkhianat itu. Duri dalam daging, bunuh. Rajang dan buang ke sungai Larung Raga. Habisi mereka. Kembali teriakan-teriakan penuh amarah dan kebencian para pendekar menggema di Lembah Tengkorak itu, mereka semua menginginkan dua pengkhianat para pendekar itu dihabisi tanpa ampun. Baiklah, tenang semuanya, karena sebuah pengkhianatan adalah perbuatan yang sangat rendah dan tak termaafkan, maka kita para pendekar telatah Palapa sepakat mencari, menangkap dan menghabisi di tempat, kapanpun dan dimanapun Ki Somanata dan Adipala berada. Seru Mandala tegas. Mantap, setuju. Ini baru tegas namanya, setuju. Sorak-sorai tanda setuju kembali bergemuruh di area pertemuan itu.
Sungguh penuh tekad dan semangat. Dan akhirnya, kita semua harus saling berhubungan satu sama lain di wilayah kita masing-masing. Kita para pendekar harus bersatu melawan tekanan dari pasukan kerajaan, yang memaksa kita ikut berperang. Setelah ini, maka aku putuskan untuk membentuk sebuah paguyuban atau perkumpulan di masing-masing wilayah. Paguyuban atau perkumpulan itu bertujuan agar para pendekar di satu wilayah bisa saling bantu mengawasi, melindungi dan berjuang bersama, melawan paksaan dari pasukan kerajaan. Seru Mandala lagi. Bagus. Setuju sekali. Setuju sekali. Demikianlah, malam itu pertemuan para pendekar telatah berjalan lancar tanpa gangguan. Semua pendekar merasa puas dengan putusan serta kesepakatan dalam hasil pertemuan itu. Sementara sejak awal pertemuan sepasang mata Kirani terus menatap diam-diam ke arah Elang. Aneh memang gadis itu, Elang tidak kelihatan dicari-cari, namun kini saat Elang berada dekat dengannya dia hanya diam dan mencuri pandang saja, tak berani menyapa. Hehe. Sandi, setelah dari sini aku hendak menyusup ke kerajaan Palapa untuk mencari seseorang. Ini berbahaya, apakah kau masih ingin ikut? Bisik Elang pelan, setelah merasa pertemuan itu sudah selesai dan mencapai kesepakatan. Tentu saja aku ikut Mas Prayoga. Desis Sandi seraya tersenyum senang. Dia merasa melakukan pengembaraan bersama Elang sangatlah menyenangkan dan penuh kejutan. Dia merasa enggan berpisah dari sahabat barunya itu, karena Sandi merasa bisa belajar banyak dari pengalaman perjalanannya bersama pemuda ajaib itu. Kita pergi Sandi. Slap, ajak Elang seraya melesat cepat meninggalkan lembah tengkorak. Slap, Sandi membayangi Elang. Bab 146. Sepasang pengkhianat Kalpataru. Slap, Kirani ikut melesat membayangi Sandi. Kirani bertekad tak akan kehilangan jejak Elang lagi kali ini. Asteris. Di sebuah pulau karang kecil, yang terletak agak jauh dari pantai di wilayah Dhaka. Nampak seorang sepuh tengah menatap ke arah daratan wilayah Dhaka, dari sebuah bukit karang yang menonjol di atas pulau kecil yang nampak tak berpenghuni tersebut. Orang-orang terutama para nelayan menamai pulau karang itu sebagai Pulau Karang Ular. Karena memang banyak sekali ular laut dan binatang berbisa di pulau itu. Tak ada seorang pun yang berani mendarat ataupun singgah di pulau itu walau sejenak, apalagi tinggal di atasnya. Demi Hyang Widi yang agung, aura darah sudah menyelimuti telatah Kalpataru. Sepertinya, prahara berdarah, yang dikabarkan, langit, tak lama lagi akan terjadi. Baiklah, muridku Bogananta akan mewakiliku berjuang bersama para pendekar di telatah Kalpataru, batin seorang sepuh berjubah putih. Sosok sepuh itu adalah seorang resi yang telah lama menyepi dari dunia ramai, usianya sudah mencapai ratusan tahun lebih. Namun sosoknya masih tampak bugar dan tegap. Dialah Resi Narayaka, seorang resi yang di masa mudanya dulu berjuluk pendekar teratai samudera. Saat ini dia tinggal menyepi bersama Bogananta muridnya di Pulau Karang Ular itu. Tak sengaja Resi Narayaka menemukan Bogananta kecil berusia 4 tahunan yang hanyut timbul tenggelam terbawa ombak di sekitar Pulau Karang Ular itu. Saat itu dia tengah mencari tumbuhan lumut-lumut karang di tepian laut, untuk diraciknya menjadi obat. Melihat kejadian itu langsung saja Resi Narayaka melesat cepat menarik anak kecil itu dari gulungan ombak laut. Beruntung anak itu masih bisa diselamatkan olehnya, hingga akhirnya sang resi pun mengangkatnya menjadi murid tunggalnya sejak saat itu. Kini 15 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, Resi Narayaka memberi nama anak itu Bogananta. Mengganti nama anak itu yang tadinya bernama Kulaka. Dan kini usia Bogananta telah 19 tahun lebih, dia tumbuh menjadi pemuda yang sederhana namun bersih dan berisi. Gemblengan ilmu dari sang Resi Narayaka telah hampir seluruhnya diwariskan padanya, kisah sang petualang pasti maklum, Bogananta inilah yang kelak akan menjadi pucuk sepuh, Trah Samudera, leluhur si Permadi. Pencipta kitab jagat samudera. Bogananta, kiranya sudah waktunya kau mengenal dunia ramai di daratan sana. Sebentar lagi akan terjadi kekacauan di telatah Kalpataru, kau ikutlah membela tanah airmu. Karena Pulau Karang Ular tempat kita hidup selama ini masih berada di telatah Kalpataru, muridku, ujar Resi Narayaka pada murid tunggalnya itu. Baik Eyang Guru, perintah Eyang adalah ajimat bagi Nanta, sahut Bogananta patuh. Demikianlah, keesokan harinya Bogananta pun berangkat dengan mengendarai pucuk ombak yang bergulung menuju ke pantai di wilayah Dhaka.
Telatah Kalpataru telah mendapatkan satu tambahan lagi pendekar pembela tanah airnya, pada saat perang terjadi nanti. Sementara itu di Pulau Neraka. Di sebuah rumah tak seberapa luas di pinggiran Pulau Neraka, nampak seorang sepuh tengah duduk di luar rumah itu. Sikapnya acuh dan dia sedang asik meminum tuak wangi di siang menjelang senja itu. Dan ternyata di belakangnya nampak seorang perempuan muda cukup cantik tengah memijati bagian belakang tubuhnya. Sang kakek nampak asik pada posisi duduk itu, seraya meresapi tuak wangi yang ditidaknya. Sementara di dalam rumah itu, dia bersama istri kumpul kebonya Nyai Sekarwati memang ikut dalam pencarian penculik gadis-gadis desa yang meresahkan di sekitar pegunungan Kripak itu bersama para pendekar lainnya. Mereka bahkan sempat memergoki para anggota Serikat Mata Dewa yang tengah menyeberangi danau saat itu. Mereka berdua pun berhasil mengikuti dan berbicara dengan Ki Prabadewa langsung. Prabadewa yang licin segera menawarkan mereka berdua untuk bergabung dengan pasukan Serikat Mata Dewa. Imbalan serta pelayanan istimewa langsung ditawarkannya pada Ki Sardu Jagat dan Nyai Sekarwati. Tanpa banyak pikir keduanya langsung menerima tawaran Ki Prabadewa. Mereka pun berjanji akan merahasiakan hal yang dilihat mereka di Pulau Neraka itu, pada para pendekar dan pasukan kerajaan yang tengah menjaga ketat lokasi di sekitar pegunungan Kripak itu. Mereka berdua akhirnya kembali ke posko kumpulan para pendekar dan pasukan kerajaan yang tengah berjaga. Namun, alih-alih melaporkan temuan mereka tentang adanya sebuah pasukan dan Serikat Mata Dewa di Pulau Neraka, mereka berdua malah mengatakan semuanya aman-aman saja di sekitar Danau Kalayan, tidak ada suatu pun hal yang mencurigakan. Bahkan lebih parahnya mereka mengarang cerita, dengan mengatakan melihat beberapa sosok orang berbaju hitam melesat ke arah muara Sungai Serenggigi. Maksud mereka jelas hendak menjauhkan para pendekar dan pasukan kerajaan dengan lokasi Pulau Neraka. Mendengar keterangan mereka karuan para pendekar dan pasukan kerajaan percaya, mereka segera bergerak menyusul orang-orang yang dikatakan oleh Ki Sardu Jagat. Setelah agak jauh, dengan berpura-pura menyesal Ki Sardu Jagat mengatakan ada urusan penting yang harus diselesaikannya lebih dulu, dia pun keluar dari barisan para pendekar dan pasukan kerajaan itu. Dan di sanalah mereka berdua saat ini, di Pulau Neraka. Rupanya mereka kembali ke Pulau Neraka, setelah mengacaukan pencarian para pendekar itu. Berdebah sekali pasangan kumpul kebo itu. Di sebuah rumah makan di pusat kota Raja Palapa pagi itu. Mas Prayoga, apakah aman kita menyelinap ke istana siang nanti seperti rencana Mas Prayoga? Tanya Sandi pelan, seraya menyuapkan makanan ke mulutnya. Hehe, nanti kau ikuti saja apa yang kulakukan Sandi, sahut elang terkekeh penuh misteri. Dia memiliki rencana cukup konyol di kepalanya, yang akan diterapkannya hari ini di dalam istana Palapa. Mas Prayoga bikin penasaran saja, gerutu Sandi, agak gemas dan penasaran. Sementara di sebuah warung makan yang terletak di seberang rumah makan itu, nampak sosok wanita bercaping juga terlihat tengah menyantap makanannya. Sesekali matanya terus melirik ke arah rumah makan di seberang warung itu, seperti mengawasi sesuatu atau seseorang. Ya, wanita itu adalah Kirani yang tengah membuntuti Elang dan Sandi. Jujur saja berbagai pertanyaan muncul di benak Kirani. Ada apa Mas Elang dan Sandi menuju ke kota Raja Palapa ini? Pikirnya. Namun, Kirani merasa pasti ada hal yang akan mereka lakukan di sini, karena semalam mereka menuju ke wilayah Palapa ini dengan cepat sekali. Bahkan Kirani hingga terengah-engah mengatur pernafasannya selama mengikuti lesatan mereka berdua. Kirani melihat 3 orang berbaju prajurit kerajaan masuk ke dalam rumah makan tempat Elang dan Sandi berada. Pandangannya terus menatap ke arah Elang dan Sandi. Haduh, hari yang melelahkan. Semenjak Surapati diangkat menjadi panglima besar tertinggi kerajaan, kerjaan si Resi Mahapala hanya marah-marah saja pada bawahannya. Menyebalkan sekali Resi tua bangka itu. Ucap seorang prajurit dari 3 prajurit, yang duduk tak jauh dari meja Elang dan Sandi berada. Bab 147. Istana bergetar. Aku heran, masa Resi Mahapala bisa kalah bertarung dengan muridnya sendiri itu. Memalukan, seru seorang prajurit di meja itu. Benar, aku juga mendengar dengungan dahsyat di langit, dan turunnya sebuah cahaya seperti pedang ke arah alun-alun kerajaan saat pertarungan mereka terjadi. Padahal aku sedang berjaga di gerbang dalam istana saat itu. Langit di atas istana pun ikut berubah gelap. Ngeri.
Seru seorang prajurit memberitahukan pengalamannya. Pasti itu pedang milik Surapati. Seru prajurit lain. Sayangnya Panglima Besar Surapati langsung pergi kembali ke telatah Kalpataru setelah itu. Kalau dia masih di istana, tak mungkin Resi Mahapala bisa ngamuk-ngamuk seenak perutnya sendiri itu. Sudahlah, kasihan juga dia sekarang hanya diberi tempat tinggal di bangunan pojok kiri istana yang sepi dan menyendiri. Masa kejayaannya telah berlalu, kini ruang khusus guru besar di dalam istana telah diberikan Maharaja pada Panglima Besar Surapati. Pasti hatinya, panas sekali dia. Hahaha. Elang hanya tersenyum saja mendengar info gratis dari para prajurit itu. Kini jelas baginya, bahwa Surapati berada di telatah Kalpataru sedangkan letak kediaman Resi Mahapala yang berada di pojok kiri istana juga sudah diketahui olehnya. Kini dia bisa mengatur rencana penyusupan ke istana dengan lebih mudah. Iya, Elang bermaksud mengambil kembali kitab Jagat Samudera milik Permadi dari tangan Resi Mahapala, sebelum dia kembali ke telatah Kalpataru menyusul Surapati. Nanti kau balik ke istana tidak setelah dari sini. Aku pulang dulu istirahat ah. Nanti malam soalnya jaga gerbang lagi, ucap seorang prajurit. Enak kau bisa istirahat, kami berdua harus kembali ke istana tugas jaga siang sampai malam. Sahut seorang temannya. Dan bagi Elang, mendengar hal tersebut sangat memudahkan rencananya. Sandi, kita tunggu ketiga prajurit itu selesai, bisik Elang pada Sandi, yang sejak tadi juga mereka-reka apa rencana Elang sebenarnya. Siap Mas, Sandi menganggukkan kepalanya. Akhirnya ketiga prajurit itu selesai dengan acara makannya, seorang pulang ke rumah dan dua orang lagi kembali ke istana. Elang dan Sandi juga keluar dari rumah makan itu dan mengikuti prajurit yang pulang ke rumahnya itu. Dan di situasi jalan yang sepi dengan pepohonan di kiri kanan jalan. Slap, tuh, kehes. Elang melesat dan langsung menotok urat bicara prajurit itu. Sang prajurit mengeluarkan suara seperti ayam tercekik lalu langsung gagu tak bisa bicara. Slap, Elang segera melesat dengan membawa sosok prajurit yang meronta tanpa suara itu, ke balik rerimbunan pohon di tepi jalan. Tuh, Elang membuka kembali totokannya di bawah dagu prajurit itu, agar si prajurit itu bisa bicara kembali. Keks, ampun tuan, apa salah saya, seru si prajurit dalam rasa kaget, takut dan terkejutnya. Dirinya begitu terkejut dibawa melesat cepat sekali oleh Elang ke rerimbunan itu. Paman tenanglah. Paman akan bebas kembali, setelah Paman menunjukkan letak kediaman Resi Mahapala di istana. Tunjukkan kami jalan teraman menuju ke sana. Paman paham. Elang mengerahkan sekedar daya batinnya, untuk mensugesti alam bawah sadar sang prajurit itu. Baik tuan, sahut si prajurit dengan tatapan yang seperti menerawang kosong. Kini dirinya sudah berada dalam pengaruh Elang. Sandi melihat kejadian itu semua dengan pandangan tertegun. Sabdo lampah. Seru batinnya tersentak kagum. Kembali dia mengetahui satu lagi ilmu yang dimiliki oleh Elang. Slap, slap, Elang melesat seraya merangkul sosok si prajurit bersamanya, sementara Sandi juga melesat membayangi. Slap, satu sosok lagi melesat membayangi agak jauh di belakang mereka berdua. Dialah Kirani. Dengan petunjuk si prajurit yang sudah terhipnotis oleh Elang itu, akhirnya dengan mudah Elang dan Sandi menyelinap masuk dengan berkelebatan di atap-atap bangunan istana. Hingga tibalah mereka di bagian pojok sebelah kiri istana yang memang cukup sepi situasinya saat itu, nampak sebuah bangunan cukup bagus dan tak terlalu besar di sana. Namun sebuah halaman cukup luas berada di samping bangunan itu, cukup luas untuk dijadikan lapangan tempat berbaris sebuah pasukan. Dan saat itu pula dari atap bangunan istana itu, Elang dan Sandi bisa melihat sosok sepuh yang tengah duduk bersila, di bawah pohon besar yang terdapat di sudut halaman yang luas itu. Jelas sekali Elang melihat sosok sepuh itu tengah membolak-balik halaman sebuah kitab di sana. Tak salah lagi sepertinya buku yang tengah dilihatnya adalah kitab Jagat Samudera milik Permadi, batin Elang. Sandi, kau tunggulah di sini dan tolong pegang prajurit ini. Aku hendak mengambil kitab milik temanku yang dicuri oleh Resi Mahapala itu, ucap Elang tenang. Baik Mas, sahut Sandi seraya mengambil alih merangkul si prajurit penunjuk jalan itu. Slap, taf. Cepat sekali Elang melesat dan mendarat ringan tak jauh dari sosok Resi Mahapala, yang langsung menolehkan wajahnya ke arah Elang yang tiba-tiba saja muncul tak jauh dari posisinya itu. Siapa kau?
Sentak Sang Resi terkejut, karena dia merasakan getar energi luar biasa dari sosok bercaping yang berdiri di hadapannya itu. Refleks dia masukkan kembali, kitab jagat samudera, kebalik pakaiannya. Aku adalah teman dari orang yang kau curi kitabnya di dunia masa depan Mahapala. Berikan kitab jagat samudera itu, untuk kukembalikan pada pemiliknya. Seru Elang tegas. Apa? Kau, berdebah. Terkejut bukan main Sang Resi, saat mendengar ada orang yang mengetahui rahasianya dan menyebutkan dengan tepat nama kitab yang dipegangnya. Di tengah suasana hatinya yang sedang buruk, atas nasib apes yang menimpanya, Sang Resi kerahkan segenap powernya saat itu. Dia benar-benar ingin melampiaskan amarah di hatinya pada lawannya kali ini yang kebetulan adalah Elang. Hayahaha. BYARRSH. Berseru keras Resi Mahapala ledakkan segenap powernya, seketika badai gelombang energi menghempas dari dalam dirinya. Bragehaka, Krag, Wersh. Beberapa pohon cukup besar yang berada di dekatnya tumbang terkena hempasan energinya, debu dan kerikil berputar masuk dalam badai pusaran angin yang tercipta. Bras, Biarsh, Dreh, Kek. Dua energi berlawanan sifat yin dan yang dimilikinya meledak seketika, dalam gelombang energi yang bersifat panas membara dan dingin menusuk tulang. Bumi di sekitar lapangan itu pun berguncang menjalar bak gelombang air. Edan, seru Sandi tak dapat menahan keterkejutannya melihat power Sang Resi. Rupanya kau memilih mati Mahapala. Baiklah kuladeni kau. Seru Elang habis kesabaran, dia memang tak ingin berlama-lama bertarung dengan Sang Resi pencuri kitab itu. Biars. Kini Elang ledakkan 3/4 powernya. Hempasan deras gelombang energinya segera menyapu dan membentur gelombang energi Sang Resi. Bumi berguncang dan bergetar keras hingga terayun-ayun di sekitar area itu, bahkan sebagian bangunan istana pun sampai terlihat bergetar. Bumi nampak retak-retak menjalar. Dahsyat! Kretak! Terjadi retakan-retakan menjalar di bangunan istana di sekitar area pertarungan itu. Nampak keadaan kini berbalik. Gelombang energi yang menghempas dari sosok Elang terus menekan dan mendesak gelombang energi Sang Resi. Cuaca menjadi gelap seketika di sekitar lapangan itu, saat kabut kelabu bergulung datang dan berputar deras di sekitar sosok Elang. Tidak hanya sampai di situ. Slak, kleps, sosok Elang tiba-tiba bercahaya sangat menyilaukan mata, bagai cahaya matahari yang tiba-tiba muncul di depan mata saat cuaca gelap. Mata yang melihatnya bagaikan buta saat itu juga. Iya. Kini, mustika sisik naga, telah melekat pada tubuh Elang. Edan, tidak hanya Sandi yang berseru ngeri dan takjub, namun Sang Resi sendiri berseru dengan rasa gentar melihat dampak ledakan, power, Elang. Ditambah lagi dengan cahaya sangat menyilaukan yang memancar dari tubuh Elang. Seketika rasa trauma atas kekalahannya terhadap Surapati kembali melintas di benaknya. Drap, datang berderap dengan cepat, ratusan orang pasukan kerajaan ke arah area pertarungan itu. Bab 148. Pesan untuk Palapa. Kepung penyusup istana. Teriak Senopati Pranala yang memimpin pasukan pengepung tersebut. Namun, bagi Elang pengepungan tersebut tak membuatnya gentar sedikitpun. Dia memang sengaja hendak membuat keonaran di kerajaan Palapa hari itu, sebelum dirinya kembali ke telatah Kalpataru. Selain ingin mengambil kembali kitab jagat samudera, Elang memang memiliki rencana, meninggalkan pesan mendalam, bagi pihak kerajaan Palapa. Mahapala kau masih belum mau memberikan kitab jagat samudera padaku. Sentak Elang pada Sang Resi. Sosoknya yang menyilaukan mata nampak membuat orang-orang tak mampu memandangnya secara langsung. Berdebah. Siapa kau sebenarnya? Seru Sang Resi, akhirnya matanya mulai bisa menyesuaikan diri dengan cahaya menyilaukan sosok Elang. Aku Elang Prayoga dari telatah Kalpataru. Bergema keras suara Elang yang dilambari powernya itu. Suaranya terdengar bukan hanya di area pertarungan saja, bahkan hingga menelusup bergaung ke dalam istana. Siapapun yang hendak menyerang ke telatah Kalpataru akan berhadapan dengan aku. Seruan Elang menggema bergetar, menelusup hingga menggedor, nyali, semua orang di sekitar istana kerajaan Palapa. Bergidik juga nyali Sang Resi, mendengar suara Elang yang dilambari, powernya yang terasa menggetarkan dadanya itu. Bruk. Nampak puluhan prajurit yang tak kuat menahan getaran suara Elang tumbang pingsan di tempat. Jadi kau yang telah membunuh keempat muridku.
Seru Sang Resi agak gugup dalam luapan kemarahannya. Pantas saja 4 muridku tewas semua menghadapi power sedahsyat ini, batinnya, yang juga mulai gentar terhadap elang. Benar, aku yang membunuh mereka karena hendak mengacau di telatah Kalpataru. Kau masih belum mau mengembalikan kitab itu. Sentak elang mengakui, seraya mendesak Resi Mahapala. Berdebah, jangan harap elang. Biarsh, seru Sang Resi, seraya langsung mengeluarkan aji pamungkasnya, badai gelap terang. Kedua tangannya langsung menghentak ke kanan dan kiri bersamaan diikuti suara ledakan dahsyat energinya. Blars, blars, seketika kedua tangan Sang Resi diselimuti cahaya hitam berkilapan di tangan kanannya dan cahaya putih menyilaukan di tangan kirinya. Suasana hampa tercipta di lapangan luas itu, menebarkan aura magis yang cukup mencekam. Tak mau tanggung dalam memberi peringatan pada Sang Resi dan Kerajaan Palapa, elang hantamkan deras kaki kanannya ke bumi dengan tangan kanan mengacung ke udara. Hioh! Dam! Bumi berguncang keras bukan olah-olah lagi dahsyatnya, bergetar dan berayun bagai perahu di atas ombak. Langit di atas istana Palapa terbelah dan turunlah pusaran awan hitam bergulung-gulung dahsyat, nampak keredepan 7 lidah petir di dalam pusaran awan gelap itu. Suara gemuruh guntur pun tak henti bersahutan. Siang bagai berubah malam di atas kerajaan Palapa. Dahsyat. Slap, skrats, jelegars. Elang melesat ke angkasa menjemput lesatan 7 lidah petir, yang langsung menyambar ke arah tangannya yang teracung ke atas bak penangkal petir. Dan, cambuk 7 petir, kini tergenggam di tangan elang dalam posisi melayang di atas arena pertarungannya. Semua pasukan yang mengepung buyar ambyar menjauh dari lokasi itu, karena suara guntur menggelegar bagai tak henti bergemuruh menciutkan nyali. Badai angin gelap menderu deras bak hendak melahap siapapun yang berada di sekitar lokasi pertarungan itu. Dan yang paling menciutkan nyali mereka adalah, sosok menyilaukan mata yang melayang di udara dengan sebuah cambuk bermatakan 7 lidah petir yang berkeredepan, mengeluarkan suara kilat tanpa henti. Cambuk 7 petir, jagat Dewa Batara, seru gugup dan panik Sang Resi, saat mengenali, pusaka langit, yang tergenggam di tangan elang. Belum genap seminggu dia sudah melihat, 2, senjata paling dahsyat dan mengerikan di jagat ini. Pedang Raja Wali Api di tangan Surapati dan kini cambuk 7 petir di tangan elang. Nyalinya langsung lemas dan runtuh seketika. Belap, cahaya gelap terang di kedua tangan Sang Resi langsung lenyap. Baiklah, ambillah ini. Seru gugup penuh kepanikan Sang Resi, seraya mengambil dan melemparkan kitab jagat samudera yang berada di balik pakaiannya. Bless! Seketika, cambuk 7 petir, lenyap, kilau menyilaukan mustika sisik naga ikut lenyap, badai pusaran awan gelap mereda dan suara guntur pun lenyap perlahan. Taf! Elang menangkap kitab jagat samudera yang dilemparkan Sang Resi. Pandangannya tajam menatap Resi Mahapala, yang kini hanya bisa menundukkan wajahnya di hadapan elang. Iya, Resi yang culas dan licik itu tentu saja belum terlalu bodoh, untuk menakar kemampuan, power, dirinya yang masih berada di bawah elang. Dan Sang Resi berpikir lebih baik cari selamat saja, selama masih bisa menikmati hidup ini. Biarlah Surapati saja yang menghadapinya kelak. Semoga saja mereka berdua mati dalam pertarungan itu, begitulah pikiran dan harapan, konyol bin Katro, dari Sang Resi saat itu. Baik, ku ampuni kau kali ini Mahapala. Jangan sampai aku melihatmu di Kalpataru, karena tiada ampun di sana. Slap, elang segera melesat lenyap setelah memperingatkan Sang Resi. Luar biasa Mas Prayoga. Slap, seru kagum Sandi seraya ikut melesat mengikuti elang. Slap, sosok Kirani juga melesat mengikuti Sandi dan elang. Mas Elang, kau semakin mengagumkan. Desah batin Kirani. Inilah yang dia sukai, mengikuti sepak terjang pemuda itu sungguh membuat hatinya merasa hidup. Selalu ada hal-hal yang bisa diteladaninya dari pengalamannya membuntuti perjalanan elang. Dan istana Palapa pun geger. Sang Maharaja segera mengumpulkan segenap pejabat tinggi kerajaannya termasuk Resi Mahapala. Diam-diam rupanya Maharaja Kumbadewa melihat sendiri peristiwa dahsyat di atas istananya yang baru saja terjadi. Bahkan seruan elang pun terdengar jelas di telinga hingga menggetarkan dadanya. Andai saat itu belum muncul Surapati dan dirinya masih mengandalkan Resi Mahapala, pastinya dia sudah membuang jauh-jauh ambisinya menyerang telatah Kalpataru. Karena dia melihat sendiri Resi Mahapala saja tunduk pada elang pada pertarungan tadi,
namun dia masih memiliki harapan pada Surapati yang sepertinya setanding dengan sosok elang itu. Demikianlah, pesan dari elang, sepertinya cukup membuat pihak Istana Palapa bergidik ngeri, sebuah pesan yang mengguratkan rasa trauma cukup mendalam di hati pasukan kerajaan Palapa. Nama, elang, langsung terpatri di hati mereka semua, sebagai sosok yang harus dihindari jika mereka harus tetap berperang dengan telatah Kalpataru. Eyang Wilapasara mengutarakan maksudnya hendak pamit pada Pangeran Danutama, yang tak lama lagi akan dilantik sebagai Raja Belupang. Ya, biar bagaimanapun kerajaan Belupang masih menghargai tradisi berkabung atas kematian raja sebelumnya. Pangeran Danutama akan dilantik tepat pada hari ke-41, setelah masa berkabung kerajaan selesai. Baiklah Eyang Wilapasara, tak mungkin rasanya aku menahan kehendak Eyang. Rasa terima kasih sebesar-besarnya aku ucapkan atas pertolongan Eyang, yang telah mengasuh dan menggembleng putriku Prasti hingga menjadi putri yang gagah dan cantik jelita seperti sekarang. Terima kasih Eyang, sang Pangeran Danutama berkata seraya menunduk, hendak mencium tangan Eyang Wilapasara. Ah, ini tak pantas Pangeran Danutama. Bagaimanapun kau adalah calon seorang raja, tak pantas rasanya kau menunduk di hadapanku, serga Eyang Wilapasara, seraya menarik naik pundak Pangeran Danutama. Hatinya sangat bahagia melihat seorang calon raja yang rendah hati seperti Danutama itu. Tidak ada pantas atau tak pantas Eyang, jika itu adalah bentuk rasa terima kasihku sebagai ayah dari putri yang kau selamatkan hidupnya, ujar Pangeran Danutama, yang cepat memegang tangan Eyang Wilapasara dan menciumnya seraya menunduk dengan penuh rasa hormat. Demi Hyang Widi yang agung, jayalah Belupang di bawah pemerintahannya kelak, batin Eyang Wilapasara berharap. Ayahanda, petik 1, bersambung.